Dasarnya siapapun boleh mengumpulkan donasi ya, siapapun, perorangan maupun lembaga. Tetapi sebaiknya kalau menurut ketentuan itu izin dulu. Ya, izinnya bisa dari kabupaten, kota, atau juga dari Kementerian Sosial. Kalau tingkat nasional, ya, ngambilnya dari berbagai provinsi, tentu izinnya harus lewat dari Kementerian Sosial. Jadi begini ya, jadi jangan dipotong ya. Ini dulu, jadi saya mohon jangan dipotong, nanti kalau dipotong jadi salah paham nanti. Yang pertama-tama kita apresiasi, kita memberikan rasa hormat pada siapapun yang berikhtiar untuk membantu orang lain, apalagi yang terdampak bencana. Baik itu dilakukan oleh lembaga seperti yayasan atau juga oleh komunitas ya, atau oleh perorangan ya, tentu ini satu hal yang sangat baik. Ini adalah hal yang sangat baik, kita apresiasi itu. Yang kedua, memang dalam ketentuannya itu jika mengumpulkan dana dari masyarakat itu bisa dilakukan, bisa dimulai dengan mengajukan izin lewat online dan tidak rumit ya. Setelah itu nanti setelah dikumpulkan ya, dilaporkan. Kalau 500 juta ke bawah itu cukup dengan audit intern. Tapi kalau di atas 500 juta itu dengan audit atau dengan akuntan publik. Ya, sehingga nanti tahu uang yang dikumpulkan dari masyarakat ini untuk apa saja dan dipergunakan untuk apa, siapa penerima manfaatnya. Sehingga tentu masyarakat akan makin percaya untuk memberikan donasi. Yang kedua, lembaganya makin kredibel. Lalu bagaimana dengan bencana? Dipersilakan, tidak perlu izin, langsung saja lakukan. Tapi nanti kalau sudah selesai, diharapkan nanti bisa dilaporkan, izin bisa diurus. Jadi ini jangan salah, silakan, nggak ada halang. Tapi nanti harapan kami kalau sudah selesai itu mungkin perlu proses perizinan diurus, lalu dilakukan pertanggungjawaban. Pertanggungjawabannya juga sangat mudah ya. Yang tadi di bawah 500 juta cukup audit intern, kalau di atas 500 juta dengan audit dari akuntan publik. Jelas ya? Dagelan apa lagi ini? Masa negara kebakaran jenggot sama rakyatnya sendiri? Hei Pak Saiful Yusuf, Menteri Sosial, seharusnya Anda itu bersyukur. Rakyat bahu-membahu menggalang bantuan untuk meringankan beban para korban banjir. Selain itu, negara pun ikut terbantu. Ini Anda malah mau mempersulit, harus izin dulu, nanti diaudit. Aduh Pak, kalau terlalu kebanyakan prosedural, nanti para korban keburu kelaparan dan mati. Oke, saya setuju negara itu harus mengatur rakyatnya. Tapi jangan menghambat empati rakyat juga, Pak. Kalau gerakan rakyat lebih cepat dari gerakan birokrasi yang Anda pimpin, seharusnya itu didukung, bukan curiga. PA. Menteri Sosial sebut artis dan influencer penggalang donasi bencana Sumatera wajib izin pemerintah dan harus ada audit. Kalau kita ngomongin soal audit, saya sangat setuju. Karena kita mau tahu setiap rupiah uang yang didonasikan itu dibelikan apa dan disalurkan kemana. Kita nggak mau adanya penyelewengan dana. Tapi kalau kita ngomongin masalah izin, dengan sistem birokrasi kita yang you know lah, dan dalam situasi kegawat daruratan bencana, saya kurang setuju sih. Takutnya kita masih ngurus izin, bencananya udah selesai, yang kena bencana juga selesai. Guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Nah, ini masuk lagi ke segmen baru, yaitu terkait artis influencer buka donasi untuk bencana. Mensos harus ini katanya harus izin dulu, nanti diaudit. Kok bisa? Jangan-jangan nanti uangnya buat ya seperti apa ya? Ya, kalian tahulah, tadi kalian sudah lihat infonya guys ya. Dan kita ada info dari beberapa komentar dari para netizen ya terkait berita ini guys. Kira-kira komentarnya seperti apa ya dari beberapa tiktokers atau tiktokers tentang berita ini guys ya. Pendapat mereka yuk kita lah tonton bareng-bareng guys ya. Waduh, kita reaction juga guys ya. Kira-kira seperti apa berita ini guys. Oh, ini rupanya Mensos RI. Kemana aja Pak? Jarang banget kelihatan di lokasi bencana. Tiba-tiba muncul mau bikin aturan. Influencer, artis yang galang donasi harus izin dulu. Sama Mensos, iya. Pak Mensos. Kalau kemarin itu
para tokoh, para artis, influencer yang galang donasi harus mengajukan surat izin dan nunggu keluar izinnya dari Kemensos. Mungkin para korban bencana di Sumatera sudah banyak yang mati kelaparan. Karena pemerintah juga nggak becus. Kepala BNPB bilang mencekamnya hanya di medsos. Bapak Presiden Prabowo mengatakan keadaan sudah membaik. Kemensos sendiri hanya mengirim 19,5 miliar untuk 3 provinsi. Ketika ada orang-orang yang peduli, ada warga yang mau bantu warga, ada Ferry Irwandi yang galang donasi, bukannya diapresiasi, justru mau dipersulit, harus ada izin. Ipul. Gak ada kerjaan lain apa? Waduh. Woi, Gus Mensos, itu izin gunanya buat apa ya? Aduh, kacau lu. Kemarin-kemarin, saya lihat di TV nggak nongol-nongol Bapak pas saat bencana. Giliran ada orang influencer open donasi. Dah, minta dihubungin. Gimana itu? Ngomong-ngomong, itu ada pajaknya kagak? Kira-kira Bapak? Wah, mungkin biar dapat bagian kali ya. Kan kalau misalnya masuk ke dia kan nanti ada beberapa ya sedikit lah kebagian ya, berapa persen gitu ya. Waduh. Sampai open donasi kena pajak. Galak buat tuh Pak. Pusing deh. Itu orang juga donasi karena percaya sama influencer tersebut. Coba kalau negara yang bikin donasi, percaya nggak kira-kira? Waduh, percaya nggak ya? Waduh. Lihat, pada mau ngasih miliaran-miliaran. Gue yakin sih nggak percaya ya. Takut pajakin mulu. Bener ya, aduh. Lalu bagaimana dengan bencana? Dipersilakan. Tidak perlu izin, langsung saja lakukan. Tapi nanti kalau sudah selesai, diharapkan nanti bisa dilaporkan. Izin bisa diurus. Jadi ini jangan salah, silahkan. Nggak ada halang. Tapi nanti harapan kami, kalau sudah selesai, itu mungkin perlu proses perizinan diurus, lalu dilakukan pertanggungjawaban. Jadi saya ingin ini dipahami dengan baik. Jadi kita tidak menghambat, boleh, tidak ada masalah, tidak perlu izin dulu kalau memang memerlukan kecepatan karena mau membantu keluarga korban, ya, atau membantu masyarakat yang memang mendesak untuk memerlukan bantuan, silakan saja dilakukan. Tapi setelah nanti selesai, harapan saya diproses izinnya, lalu kemudian dipertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan itu tidak hanya kepada kami semata, tapi yang lebih penting adalah kepada publik. Jadi publik. Waduh. Oke, lo siap ya? Karena hari ini gue pikir puncak komedi atau puncak anomali dari negara kita itu adalah pas rakyat bantu sesama rakyat tapi malah disindir sama wakil rakyat. No, ada lagi yang lebih aneh. Nih. Gue kayaknya mobil sebelah ngira gue ada seon. Enggak, kok ini yang seon. Bukan lu, yang tadi. Mau bantu pakai izin dulu. Emangnya lu security loading dong. Sekalian nggak kalau mau bantu ninggalin KTP. Ninggalin KTP ya. Negara bikin gua gila dikit. Pengen pindah ke Wakanda tapi bohongan. Kita akan membuka donasi untuk orang yang kena bencana kelaparan, kesusahan, dan lain-lain ya. Karena itu penting banget untuk membantu seluruh rakyat Indonesia. Nggak bisa seperti itu mas, semua harus ada izinnya dulu ya. Semua harus kita audit di mana, dari mana, dan uangnya berapa ya kan. Dan kita kan juga butuh ini mas, jadi mas ya nggak boleh asal membantu orang seperti itu ya. Lah, tapi kan ini kan penting Pak. Ini untuk membantu rakyat yang kesusahan, yang kelaparan, dan mereka bener-bener butuh bantuan ini Pak. Kok malah dipersulit seperti ini sih Pak? Kami tidak mempersulit. Memang itu peraturannya, harus izin dulu dan harus diaudit uangnya dari mana. Ya begitu ya Mas ya. Jangan sok-sokan si paling bantu Mas ya. Waduh, itu dia guys beberapa komentar tentunya para tiktokers ya terkait beritanya ya yang influencer-influencer yang mau bantu harus melalui mereka dulu supaya bisa diaudit ya di Mensos gitu ya. Waduh, menurut kalian gimana guys? Bisa tulis di kolom komentar reaction kalian ya. Waduh, oke. Mungkin dia ingin mendapat bagian kali ya, mungkin walau alam ya.
Nah, sekian dulu guys infonya. Buat kalian yang baru mampir jangan lupa bantu subscribe, dan yang sudah subscribe terima kasih banyak. Mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar dan see you guys.